Lur, selamat datang di Ngalebu Horor. Ya apa kabar lu, sehat-sehat kabeh ya. Balik maneh mbek aku Icang Kripik Singkong Balado seperti biasa, sesuai requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horror thriller yang berjudul Countdown tahun 2019. Ide utama cerita yang cukup menarik yaitu sebuah aplikasi dan beneran bisa kalian download sekarang juga lur. Countdown bercerita tentang aplikasi yang bisa mengetahui kapan kalian akan mati. Awalnya aplikasi tersebut dianggap hanya sekedar guyonan belaka, tapi ternyata benar-benar bisa terjadi. Sampai akhirnya seorang wanita yang juga sudah mendownloadnya mencari tahu cara menghentikan aplikasi tersebut. Gimana kehororan film ini? Langsung aja kita gaskan pantun dari Mbak Mira Ulan ya, yang sepertinya terinspirasi dari ayam. Tok tok petok petok tok petok tok, pantunnya semakin pekok. Di suatu pesta, sekelompok remaja tanpa sengaja menemukan aplikasi bernama Countdown atau bahasa Indonesianya hitung mundur. Dengan tagline yang sangat menyeramkan yaitu jika kau bisa tahu kapan kau akan mati, apa kau ingin mengetahuinya? Mereka pun menganggap bahwa aplikasi tersebut hanya sekedar permainan lucu-lucuan dan mendownloadnya tanpa melihat syarat dan ketentuan pastinya. Jadi langsung di scroll ke bawah, klik setuju kayak kita biasanya kan juga gitu kan lur. Ada yang sisa umurnya 63 tahun lagi, 32 tahun, 22 tahun, sedangkan Mbak Kort hanya sekitar 3 jam lagi. Karena sisa umurnya paling pendek, Kort pun mendapatkan hukuman minum semua gelas teman-temannya. Jelas pacar Kort bernama Evan yang gak tega akhirnya minum semua gelasnya dan alhasil pulang dalam keadaan kobam. Kort yang masih ketar-ketir dengan aplikasi tersebut pun gak mau kenapa-kenapa di jalan karena cowoknya lagi kobam dan memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Tapi tiba-tiba muncul notifikasi dari aplikasi Countdown bahwa Kort telah melanggar kesepakatan pengguna. Kesepakatan apa lagi ya kan? Kort pun gak peduli dan terus berjalan kaki ke rumah. Tak lama kemudian muncul sosok hitam mengikuti Kort, tapi pas ditoleh tidak ada siapa-siapa. Kort yang semakin panik karena sisa umurnya tinggal 1 menitan lagi, segera berlari ke rumahnya. Karena HP masih terus bergetar dengan backsound suara teriakan wanita, Kort yang merasa terganggu pun langsung mematikan HP-nya. Tapi tiba-tiba HP kembali menyala dengan sendirinya dan Kort pun tewas dengan cara yang sangat aneh dan mengerikan. Di saat yang sama ternyata Evan juga mengalami kecelakaan, di mana terlihat batang pohon yang tertancap di kursi penumpang sebelahnya. Itu artinya Kort akan tetap mati jika pulang naik mobil bersama pacarnya. Dan inilah hitung mundur. Di sebuah rumah sakit, seorang suster magang yang cantiknya subhanallah bernama Queen merawat banyak pasien termasuk Evan karena tulangnya patah dan akan segera dioperasi. Setelah kematian kekasihnya, ternyata Evan mendownload aplikasi Countdown dan terlihat sisa umurnya yang sekitar 19 jam lagi. Melihat itu jelas Queen menganggap Evan hanya bercanda. Evan pun mengatakan jika dia awalnya juga berpikiran sama. Tapi ketika kekasihnya Kort mati di waktu yang tepat sesuai prediksi aplikasi tersebut, sekarang Evan pun mulai mempercayainya. Setelah Evan diminta kembali ke kamarnya, Queen pun mendapatkan surprise dari teman-teman rumah sakitnya karena sudah lulus tes dan menjadi perawat tetap di sana. Mereka pun makan kue dan ngobrol-ngobrol tentang aplikasi aneh yang sering dibicarakan oleh Evan. Karena penasaran, perawat Scott dan Dr. Sullivan pun mencoba download dengan sisa umur yang masih sangat banyak yaitu 53 tahun dan 58 tahun lagi. Karena penasaran, Queen pun akhirnya juga mendownloadnya ketika pulang kantor. Setelah memasukkan nama TTL Mafa Mifa tanpa membaca persyaratan, Queen langsung mengeklik setuju. Dan aplikasi pun secara otomatis menunjukkan sisa umurnya yang hanya 2 hari 22 jam lagi. Mampus. Malam itu di kos-kosannya, Queen melanjutkan mengisi berkas kepegawaiannya. Tapi karena butuh mencantumkan akte lahir, Queen pun pergi ke rumah orang tuanya untuk mengambil akte lahirnya. Ternyata ibu Queen sudah meninggal, sedangkan hubungannya dengan adiknya bernama Jordan tidak terlalu baik. Setelah mengambil akte lahir, Queen pun bertemu ayahnya dan mereka berencana nyekar ke makam ibunya pada hari Sabtu 3 hari lagi. Keesokan paginya operasi Evan pun akan dilaksanakan. Evan yang semakin was-was karena umurnya sisa 3 menit lagi berusaha mengulur-ngulur waktu pergi ke tempat lain. Dan lagi-lagi muncul notifikasi bahwa Evan telah melanggar kesepakatan pengguna. Tiba-tiba rumah sakit mendadak menjadi sepi, lalu terlihat sosok hitam yang menabrak cermin dan Evan pun langsung kabur lewat tangga darurat. Sampai akhirnya
Court. Insiden kecelakaan Evan pun tersebar ke seluruh karyawan rumah sakit dan Quinn pun semakin kepikiran tentang aplikasi Countdown. Jangan-jangan. Diam-diam Quinn pun mengambil HP Evan untuk mengecek kebenarannya, tapi sayang HP-nya terkunci. Mau nggak mau Quinn pun mendatangi mayat Evan untuk membuka HP-nya, tapi sidik jari nggak bisa, deteksi wajah nggak bisa. Cara terakhir nggak mungkin sidik jari kaki dong, melainkan deteksi retina mata. Kedua mata Evan yang sudah memerah pun akhirnya dibuka dan cara itu ternyata berhasil. Lalu Quinn melihat sisa umur Evan di aplikasi yang ternyata memang sudah habis. Jelas Quinn makin parno dengan aplikasi Countdown dan terlihat umurnya yang kurang 1 hari 22 jam lagi. Di mana waktu tersebut sesuai janji Quinn dengan ayahnya yang akan ziarah ke makam ibunya lusa pagi atau Sabtu pagi. Quinn pun segera menelpon ayahnya untuk memundurkan jadwal ziarah ke minggu depan dengan alasan ada pekerjaan di hari Sabtu. Seperti biasa karena berusaha mengubah sesuatu yang harusnya terjadi, muncul notifikasi bahwa Quinn sudah melanggar kesepakatan. Tak lama kemudian Dr. Sullivan pun meminta bantuannya untuk menyetel ulang info salah satu pasien karena Quinn terlihat tidak baik-baik saja dan banyak pikiran. Dr. Sullivan pun berusaha menenangkannya dengan cara memeluk yang cenderung cukup nafsu. Dan tiba-tiba Sullivan berusaha mencium paksa Quinn sampai membuatnya berteriak dan mendorong Sullivan. Dr. Sullivan pun minta maaf karena tadi dia merasa kilaf, nafsu kilaf. Dan lagi-lagi muncul notifikasi melanggar kesepakatan. Malam harinya di kosan, Quinn pun mencoba menguninstall aplikasi laknat tersebut tapi nggak bisa. Setelah itu Quinn mencari artikel tentang aplikasi Countdown dan ketemulah artikel kematiannya Court. Quinn pun akhirnya mengetahui bahwa Court adalah pacarnya Evan dan di dalam komen ada salah satu teman Court yang mencantumkan link video di mana teman Court mengatakan jika dia sering melihat dan mendengar hal-hal aneh setelah mendownload aplikasi Countdown, seperti melihat sepupunya yang sudah meninggal berbulan-bulan lalu. Tak lama kemudian dia sangat ketakutan karena merasa dikejar-kejar oleh sosok misterius dan mirisnya para netizen menganggap video itu hanyalah drama dan omong kosong belaka. Lalu tiba-tiba karena HP Quinn terus mengeluarkan suara teriakan wanita yang annoying sebagai peringatan waktu kematiannya, Quinn pun melemparkan HP-nya, menginjek-injeknya dan langsung kabur ke mobilnya. Sampai akhirnya dia tertidur di dalam mobil. Ternyata itu hanyalah mimpi dan adiknya Jordan berniat nginep di kos-kosan Quinn karena ayah mereka lagi dinas keluar kota. Meskipun HP-nya sudah dirusak tapi ternyata masih tetap nyala dan Jordan melihat aplikasi Countdown yang menunjukkan waktu kematian kakaknya kurang 1 hari lagi. Quinn pun mengusir Jordan pergi dari sana karena dia sedang mengalami hari yang buruk dan hubungan mereka pun semakin tidak membaik. Setelah itu Quinn pergi beli HP baru tanpa memindahkan SIM card atau aplikasi, murni HP baru lur. Tapi tiba-tiba aplikasi Countdown terinstall dengan sendirinya. Quinn pun protes ke pemilik toko bernama Derek, tapi dia juga nggak tahu kenapa aplikasi tersebut ada di HP barunya. Salah seorang pengantri bernama Matt yang melihat keributan itu bertanya ke Derek aplikasi apa yang tadi dibicarakan. Sedangkan Quinn yang semakin panik melihat sosok hitam dari kamera belakang mobilnya yang semakin lama semakin mendekat. Dan tiba-tiba untungnya Matt datang menyelamatkan Quinn dan mengusir pria itu pergi dari sana. Ternyata Matt juga memiliki aplikasi Countdown dan sisa umurnya 3 jam lebih cepat dari Quinn, atau sekitar 18 jam lagi. It's all mine. Mereka pun akhirnya pergi ke bar dan ngobrol ngalor ngidul tentang aplikasi tersebut. Quinn pun yakin jika mereka bisa menemukan sesuatu dari syarat dan ketentuan aplikasi. Tapi karena mereka sudah download aplikasinya, Matt pun memancing orang-orang di bar untuk mendownload aplikasi tersebut. Ketika ada satu orang yang terpancing, langsung mereka gercep ngecek syarat dan ketentuannya, di mana tertulis bahwa pengguna harus menerima ketentuan takdirnya dan tidak boleh merubahnya. Itu artinya siapapun yang berusaha merubah takdir yang seharusnya akan dianggap sebagai pelanggar kesepakatan dan akan terus dihantui. Accept the terms of our fate.
Setelah itu mereka pun menemui teman Queen yang seorang pemuka agama, yaitu Father David, untuk bertanya seputar iblis. Tapi karena Father David tidak mumpuni di bidang periblisan, dia memberikan kontak temannya, yaitu Father John. Sebelum pergi, Queen pun diajak oleh Suster Amy untuk mengikuti rapat penting, sedangkan Matt mampir dulu ke kamar mandi. Tapi tiba-tiba ada orang yang gedor-gedor pintu WC-nya Matt, dan pas ditoleh, nah kok ada kaki bocil nyeker ya kan? Sebelah bos, di sini ada orang, kata Matt. Tapi ketika Matt cuci tangan, dia melihat kaki bocil tersebut berjalan nembus melewati semua WC, dan tiba-tiba di lain sisi, Queen diajak Amy rapat besar dengan pihak rumah sakit, di mana Sullivan playing victim dan memfitnah bahwa Queen lah yang melakukan pelecehan pada dirinya. Alhasil Queen pun terkena skors. Emang gak ada akhlak emang Anda ya. He is the one who cornered me. Don't touch me. Setelah itu mereka pun lanjut menemui Father John yang ternyata seorang pastor nyentrik dan sangat bersemangat membahas apapun tentang iblis. John pun menceritakan kisah zaman dulu kala, di mana ada seorang pangeran yang minta diramal kematiannya oleh nenek Gypsy. Dan sang nenek pun mengeluarkan gulungan berisi angka yang sama persis dengan aplikasi tersebut. Tapi karena sang pangeran berusaha merubah takdirnya, dia terus dihantui oleh iblis bernama Ozin. Sampai akhirnya pangeran pun tewas sesuai waktu yang diramalkan oleh nenek Gypsy. Queen pun akhirnya punya ide untuk meretas aplikasi tersebut, dan mereka berdua langsung menemui pemilik toko HP sebelumnya, yaitu Derek, untuk meminta bantuannya meretas aplikasi dengan menyogok memakai kartu kredit. Setelah dicek, ternyata ukuran aplikasi Countdown sangat-sangat besar, mencapai 60 GB, dan jelas itu sangat tidak masuk akal. Derek pun akhirnya berhasil membobol sistem dan terlihat banyak bahasa Latin. Juga ada nama-nama beserta sisa umur orang-orang yang sudah menginstal aplikasi Countdown. Derek yang juga sudah iseng-iseng menginstal aplikasi itu merubah sisa umurnya dari 32 tahun lagi menjadi 92 tahun, dan wow, ternyata berhasil lur. Lalu Queen menemukan nama adiknya yang ternyata juga sudah menginstal aplikasi dengan waktu 3 menit lebih cepat dari kematian Queen. Itu artinya mereka mati hampir bersamaan. Queen pun langsung meminta Matt menambah sisa umur Jordan, dirinya, dan juga Matt. 3 minutes shorter, see? But she's supposed to be with you tomorrow. Latin. Are you sure? Betapa leganya Queen dan Matt karena terhindar dari kematian. Queen memilih mati di umur 86 tahun, sedangkan Matt di umur 95 tahun. Malam itu Queen pun mengajak Matt nginep di kos-kosannya, dan Matt yang sangat menghargai wanita tidur di bawah. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul, dan Matt menceritakan dosa masa lalunya, di mana dulu ketika dia berumur 10 tahun, adiknya Jeff sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Orang tuanya membelikan banyak mainan untuk Jeff yang membuat Matt sangat iri, dan Matt pun akhirnya merampas mainan tersebut. Sedangkan dosa masa lalu Queen adalah saat dia minggat dari rumah karena diomelin emaknya gara-gara datang ke pesta malam-malam. Lalu saat ibunya pergi keluar mencari Queen, naasnya dia tewas karena ditabrak pengemudi mabok. Agar tidak kesepian malam itu, Queen pun mengajak Matt tidur seranjang. Bisa gitu ya, coba kalau ada di posisi Matt pasti Anda sudah kan. Tapi saat dini hari, ternyata cara meretas aplikasi tidak berhasil. Waktu kematian mereka semua kembali seperti semula. Queen pun mencoba telepon Jordan berkali-kali tapi nggak diangkat-angkat. Sampai akhirnya Jordan melihat miss call kakaknya, dan dia merasa seperti diikuti oleh sesuatu di rumahnya. Karena sangat ketakutan, Jordan pun sembunyi di bawah ranjang. Lalu dia mulai mendengar suara almarhumah ibunya. Untungnya Queen dan Matt datang tepat waktu. Lalu mereka bertiga pun langsung pergi ke gereja tempat Father John untuk menanyakan arti bahasa Latin di kode aplikasi. Ternyata kode tersebut berbunyi, kutukan ini akan menghampirimu, mengejarmu, dan menghantuimu sampai kau benar-benar hancur. Mengetahui bahwa semua yang terjadi ternyata adalah kutukan, Pastor John pun sangat senang karena yang namanya kutukan bisa dihentikan. John menerangkan bahwa Satan adalah ayah kebohongan. Satu saja kebohongan yang bisa dibuktikan, maka kutukan tersebut pasti akan hilang untuk semua orang. John yakin jika ada orang yang bisa mati lebih cepat atau bisa mengulur waktu kematian meskipun hanya 1 detik, maka kutukan aplikasi Countdown akan menghilang. Karena prediksi kematian dari iblis terbukti salah, John pun akan membuat simbol suci di mana ketika mereka masuk ke dalam garis tidak ada satupun iblis yang bisa melewatinya, atau dengan kata lain mereka bisa hidup melebihi waktu kematiannya untuk menghilangkan kutukan tersebut. Simbol pun dibuat menggunakan garam yang dicampur dengan cat agar garam tidak berterbangan sambil terus diberkati oleh
Father John. Sampai akhirnya simbol pun selesai dibuat, tepat ketika waktu kematian Matt kurang 2 menit lagi. Jelas Matt mulai panik karena khawatir simbol itu tidak akan bekerja. Sebagai wanita yang memang sudah naksir dari awal bertemu, Queen pun langsung mencium Matt agar dia bisa tenang. Tiba-tiba lampu ruangan mati dan mereka semua segera masuk ke simbol dengan Father John yang terus berdoa sambil memegang salibnya. Ternyata cara itu berhasil lur. Iblis Ozin tidak bisa masuk ke dalam simbol suci. Tapi tiba-tiba Matt merasa suasana menjadi hening. Queen, Jordan dan juga Father John menghilang begitu saja. Lalu Matt menemukan mainan milik adiknya Jeff yang dulu pernah dia colong. Dan muncullah Jeff yang menghasut minta mainannya dikembalikan. Tanpa sadar Matt pun akhirnya keluar dari garis. Dan yang terjadi, Jeffy, I'm sorry. Let me go. Queen yang masih terpukul dengan kematian Matt melihat perut adiknya Jordan yang terluka parah karena tertusuk kayu dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ternyata Dr. Sullivan bukan hanya melecehkan Queen tapi perawat lainnya yaitu Rachel juga pernah dilecehkan. Mendengar itu Queen pun semakin geram dan mendapatkan ide untuk membalas perbuatan Sullivan. Sekaligus memanipulasi waktu kematiannya agar kutukan aplikasi tersebut bisa berakhir. Karena waktu kematian Queen tinggal 17 menit lagi dan Jordan 14 menit lagi. Dengan nekatnya Queen mulai merayu Sullivan dan mengajaknya berjalan ke area rumah sakit yang tidak terpakai. Tapi ternyata Queen sudah membawa linggis dan berniat membunuh Sullivan saat itu juga. Tepat ketika Sullivan mendatanginya. Tapi tiba-tiba sang iblis Ozin menjauhkan Sullivan karena tahu Queen akan menghapus kutukannya. Queen pun terus mencari Sullivan dan tiba-tiba Sullivan muncul memukulnya. Pergelutan pun terjadi tapi lagi-lagi ketika Queen akan menusukkan morfin, iblis Ozin mengganggunya. Di lain sisi, Jordan mulai diburu karena waktu kematiannya kurang 2 menit lagi. Tanpa sadar dia kabur ke kamar mayat dan melihat lemari-lemari mayat yang terbuka dengan sendirinya. Tiba-tiba iblis Ozin pun muncul melempar Jordan keluar jendela. Dan di saat yang tepat Queen pun muncul mengancam sang iblis. Queen berencana membunuh dirinya sendiri dengan morfin demi menyelamatkan adiknya dan menghapus kutukan semua orang. Tapi lagi-lagi iblis Ozin berusaha menghasut Queen dengan berubah menjadi ibunya. Dan Queen pun meminta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Sampai akhirnya Queen sadar bahwa itu semua hanyalah halusinasi dan langsung menusukkan morfin ke dirinya. Tepat ketika waktu kematian Jordan akan berakhir. Iblis Ozin pun telah hancur dan kutukan aplikasi Countdown akhirnya menghilang. Jordan hanya bisa menangis melihat kakaknya yang telah tewas. Tapi ternyata Queen sudah menulis pesan di lengannya untuk Jordan agar menyuntikkan cairan narkan ke dirinya yang bisa menghilangkan efek morfin. Dan akhirnya alhamdulillahnya Queen berhasil hidup kembali. Lalu terlihat aplikasi Countdown di HP Jordan yang error dan mandek di 2 detik. Sesuai janji, pagi itu Queen, Jordan dan ayahnya pun ziarah ke makam ibunya. Dan terlihat berita Dr. Sullivan yang sudah ditangkap karena banyak korban yang telah melaporkannya. Kapok. Queen dan Jordan pun akan pergi ke rumah sakit sedangkan ayahnya pulang duluan ke rumah. Tapi tiba-tiba muncul di notifikasi HP Queen yaitu aplikasi Countdown versi 2.0 yang sudah terinstall. What's wrong? Belum selesai lur, ingat Derek si pemilik toko HP, dia yang sedang berkencan dengan wanita dari Tinder mendapatkan notif yang sama yaitu update aplikasi Countdown 2.0. Tiba-tiba lampu pun mati seketika dan itu artinya ajal Derek terjadi saat itu juga. Ya bisa dibilang waktu kematiannya pas dibuka mungkin 5 detik, 10 detik lah paling lama. Bill here, come on man. What the? Abuyar.